Terpaksa mengandung benih CEO. Bab 072. Ngomong apa sih, Ai? Lelaki itu malah tertawa. Aku serius, Bi. Ucap Zahira lagi. Padahal, masak kan memang kewajibanku sebagai istri. Tapi, baru hari pertama pindah ke rumah kita aja, aku udah lalai kayak gini, imbuhnya seraya menunduk. Atar berusaha untuk tidak tertawa melihat bagaimana menggemaskannya ekspresi wajah sang istri saat ini. Ingin rasanya Atar mencubit pipi Cubi itu dengan sangat kencang hingga sang empunya berteriak protes dan membalasnya dengan omelan panjang. Namun, tampaknya situasi sedang tak kondusif karena Zahira sedang serius-seriusnya. Siapa bilang masak, jadi kewajiban kamu? Tanya Atar dengan gaya santainya. Justru, masak itu harusnya jadi kewajiban aku. Kan, suami kewajibannya memang menyiapkan sandang, pangan dan papan untuk istrinya. Sang istri masih tertunduk diam. Dan, melihat hal tersebut, Atar kemudian mendekat dan mengecup puncak kepala sang istri. Soal masak dan pekerjaan rumah, kamu gak perlu merasa wajib melakukan segalanya, sayang. Lakukan sesuai kemampuan dan keikhlasan kamu. Kalau memang malas, ya sudah, biarin. Tunggu aku pulang, biar kita bisa selesain sama-sama. Dan soal memasak, aku akan sangat berterima kasih kalau memang kamu mau memasak untuk aku setiap hari. Tapi, berhubung pagi ini istriku kelihatan sangat lelah dan aku nggak tega buat bangunin, makanya suamimu yang paling ganteng sejagat raya ini, berinisiatif untuk masak sendiri. Nggak apa-apa, kan? Atar mengusap bahu sang istri. Berharap, kalimat penghiburan darinya dapat mengembalikan senyum ceria. 31. Di wajah cantik itu. Kamu nggak marah kan, Bi? Ya enggak lah. Jawab Atar. Sekarang, cobain dong nasi goreng buatanku. Enak atau enggak menurut kamu? Imbu Atar dengan wajah antusias. Zahira tersenyum melihat bentuk nasi goreng di atas piringnya. Kalau dari bentukan sih, sepertinya meyakinkan. Wanita itu rasanya sudah tak sabar untuk mencicipi nasi goreng buatan sang suami. Enak, Bi. Puji Zahira dengan riang. Setelah mencicipi sesendok, kini ia kembali mengisi mulutnya dengan sendok kedua. Rasanya benar-benar enak. Zahira tak bohong. Alhamdulillah, kalau kamu suka. Ucap Atar lega. Kok kamu bisa masak seenak ini sih, Bi? Tanya Zahira di sela makannya. Padahal, nasi goreng buatan Atar terlihat begitu sederhana. Hanya nasi goreng putihan yang diberi bawang dan cabai. Tapi, soal rasa, jelas sangat juara. Waktu nenek masih ada, aku sering diajakin masak nasi goreng ini kalau lagi liburan di rumahnya, jawab Atar dengan senyum saat mengenang memori masa lalu. Pantesan enak. Suamiku memang the best, puji Zahira lagi. Setelah selesai sarapan, Zahira segera menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa Atar ke tempat kerja. Ya, hari ini sang suami sudah kembali ke rutinitasnya kembali. Sementara, Zahira memutuskan untuk berhenti kerja dan mempercayakan kafenya kepada Ardit. Ia ingin fokus pada tugasnya sebagai seorang istri. Selain itu, Zahira juga ingin menjalani program hamil agar segera mendapatkan buah hati. Hati-hati di rumah ya, Ai. Kalau bisa, kamu ke rumah sebelah aja biar nggak kesepian, pamit Atar pada sang istri. Iya, Bi. Kamu juga hati-hati, ya. Nyetirnya jangan ngebut-ngebut. Aku berangkat ya, sayang. Atar mengecup pipi Zahira secara bergantian lalu terakhir mencium pucuk kepala sang istri. Zahira mengangguk. Ia balas mencium punggung tangan Atar kemudian melambaikan tangan dengan ceria kala mobil sang suami perlahan mulai bergerak. Setelah Atar pergi, Zahira memegang kedua pipinya yang kembali terasa menghangat. Aroma pengantin baru masih jelas dapat orang-orang lihat dari pancaran wajahnya.
Cieye, sweet, ledek Hafsah yang entah muncul dari mana. Tahu-tahu, gadis itu sudah gelendotan di pintu pagar rumah Zahira dengan gaya tengilnya. "Sejak kapan kamu di situ?" tanya Zahira. Ia berusaha bertingkah sewajar mungkin dan menyembunyikan perasaan kasmarannya di hadapan Hafsah. "Mau tahu aja apa mau tahu banget?" tanya Hafsah seraya menaik turunkan alisnya. "Hafsah, aku lagi nggak pengen bercanda ya," tukas Zahira sambil memutar bola matanya malas. "Lah, yang mau bercanda siapa sih?" balas Hafsah. "Kamu ngapain di sini?" tanya Zahira. Ia memilih mengalah daripada harus meladeni tingkah Hafsah yang memang suka sekali membuat orang jadi naik darah. Dipanggil Kak Ika ke sebelah. Katanya, minta dibantuin bikin bolu, ucap Hafsah kemudian. "Kamu mau kemana?" tanya Zahira. Ia baru menyadari bahwa tampilan Hafsah pagi ini nampak begitu rapi dan cantik. "Mau cari ruko buat buka usaha sekaligus tempat tinggal," jawab Hafsah sekenanya. "Nggak mau pulang ke Bandung lagi." 32. Raut tengil Hafsah seketika berubah mendung. Gadis itu menggeleng dengan senyum simpul yang menghias wajah teramat cantiknya. "Ya sudah, kamu hati-hati, ya. Naik mobil aku aja kalau memang mau pergi," kata Zahira kemudian. "Nggak ah. Malas. Mau naik taksi aja." "Assalamualaikum," pamit Hafsah yang bertepatan dengan datangnya sebuah taksi online yang berhenti tepat di depan rumah Zahira. Gadis itu melambaikan tangan yang juga dibalas oleh Zahira. Merasa pekerjaan rumah sudah selesai, Zahira pun berinisiatif untuk mengunci pintu lalu berjalan menuju rumah sebelah. Setibanya di depan pintu, ia langsung saja masuk setelah sebelumnya mengucap salam. "Wah, ada pengantin baru nih," ledek Ningsih yang rupanya juga ada di sana. "Kak Ning, jangan ledekin aku dong," kata Zahira yang langsung duduk di samping tetangganya itu. Aisyah hanya tertawa menanggapi. Ibu dengan 5 anak tersebut tampak sibuk memecahkan telur untuk membuat adonan kue bolu. "Banyak amat, Kak. Mau ada acara?" tanya Zahira penasaran. "Ini bolu pesanan Ningsih. Katanya, mau dia bawa ke rumah mertuanya," jawab Aisyah seraya melihat ke arah Ningsih. "Iya, Ra. Kamu talhus sendiri kan? Aku ini kurang bisa bikin kue. Jadi, aku minta tolong sama Ika buat dibikinin. Dan, nggak mungkin bikinnya sedikit soalnya adik-adik suamiku juga rencananya akan ikut datang." "Memangnya, di sana ada acara apa, Kak Ning?" tanya Zahira penasaran. "Nggak ada sih. Cuma, mertua katanya lagi kangen aja sama anak cucunya mereka." "Tapi, kok wajah Kak Ning kelihatan murung?" Ningsih mendengkus. Wajahnya nampak begitu frustasi. "Aku sebenarnya malas banget kalau ke rumah mertua, Ra. Kamu tahu sendiri kalau hubunganku sama ipar-iparku kurang baik. Aku nggak mood ngeladenin mulut receh mereka." "Sabar aja, Ning," kata Aisyah menghibur. Ningsih menghela nafas. Ditatapnya Aisyah dan Zahira secara bergantian. "Aku tuh iri tahu, lihat kedekatan kalian berdua. Cuma saudara ipar tapi dekatnya melebihi saudara kandung. Sementara aku, boro-boro bisa seakrab kalian sama saudara-saudara iparku. Untuk sekadar ngobrol biasa aja, rasanya sangat sulit. Yang ada, berdebat mulu tiap ketemu." Ningsih meluruhkan bahunya lemas. Aisyah dan Zahira turut saling berpandangan kemudian sama-sama tersenyum. "Aku memang beruntung banget punya kakak ipar sebaik Kak Ika," tukas Zahira. Ia berpindah ke dekat Aisyah kemudian memeluk sang kakak yang kini sedang mengaduk adonan dengan hand mixer. "Nggak usah bikin iri deh kalian berdua," tegur Ningsih dengan wajah kesal. "Ih, sewot," balas Aisyah meledek. Baik Zahira dan Aisyah kompak tertawa menanggapi gerutuan Ningsih. Pukul 5 sore, Atar sudah pulang dari bekerja.
Zahira dengan antusias menyambut kedatangan sang suami. Kali ini, ia sudah menyiapkan segalanya untuk sang suami. Mulai dari air hangat untuk mandinya Atar, pakaian bersih untuk dikenakan ke masjid menunaikan salat maghrib, serta makan malam. Ia tak mau seperti tadi pagi lagi. Mau mandi sekarang, Bi? Air hangatnya udah aku siapin, kata Zahira seraya mengikuti langkah sang suami menuju sofa untuk duduk melepaskan kaos kakinya. Boleh. Makasih ya, Ai. Ucap Atar tersenyum. Zahira tentu senang dengan ungkapan terima kasih yang diucapkan sang suami. Ada perasaan yang tak bisa ia 33. Gambarkan yang saat ini menghuni hatinya. Yang jelas, ia senang karena merasa dihargai. Hal yang dulu tak pernah ia rasakan kala berumah tangga bersama Danu. Ai, kamu yang nyiapin baju koko aku? Tanya Atar yang sedang mengelap rambut dan wajahnya yang masih basah dengan handuk kecil setelah keluar dari dalam kamar mandi. Iya. Kenapa? Kamu nggak suka warnanya, ya? Jawab Zahira dengan cemas. Ya, ini pertama kali ia menyiapkan pakaian untuk suaminya selama menikah. Dan, Zahira takut andai seleranya dan selera Atar ternyata berbeda. Namun, di luar dugaan Atar justru terlihat tersenyum lalu duduk di tepi tempat tidur dengan kepala yang masih dikeringkan dengan handuk. Aku suka kok, Ai. Suka banget malah. Makasih ya. Zahira kembali mengangguk. Rasanya bertambah senang karena lagi-lagi Atar suka dengan inisiatif yang dia lakukan. Hingga sampai makan malam tiba, Atar lagi-lagi kembali memujinya dan mengucapkan terima kasih. Tentu saja, hati Zahira semakin berbunga-bunga. Tumis kangkungnya enak, Ai. Aku suka. Makasih, ya. Zahira makin terbang dibuatnya. Ia tak menyangka, bahwa masakan sederhana yang dulu selalu ditolak Danu dan keluarganya justru malah begitu dihargai oleh Atar. Sayangnya, lelaki itu tak pernah tahu bahwa dampak memuji tumis kangkung malam itu akan berbuntut panjang dan nyaris membuatnya berubah jadi kelinci pada malam ketujuh setelah malam itu. Bagaimana tidak? Seminggu penuh setelah malam itu, yang ada di meja makan selalu ada tumis kangkung dan tumis kangkung lagi. Kok cuma diliatin aja, Bi? Dimakan dong makanannya. Titah sang istri dengan senyuman termanis. Atar tersenyum paksa. Jiwanya seperti hendak melayang saat bertemu kembali dengan si tumis kangkung. Apa tidak ada menu lain? Apa istrinya hanya bisa masak tumis kangkung? Atar bertanya dalam hati. Kok bengong, Bi? Tegur Zahira. Atar meneguk ludahnya dengan kasar. Tumis kangkung yang telah berpindah ke piringnya seolah-olah sedang menertawainya. Dengan tangan bergetar, disuapnya tumis kangkung bercampur nasi masuk ke dalam mulut. Enek aku ya Allah. Tapi, kalau ngomong jujur, apa istriku akan marah? Gumam Atar dalam hati seraya memandangi wajah antusias sang istri. Enak, kan? Atar dengan wajah berpura-pura bahagia mengangguk pelan. Kalau gitu, besok aku harus pasar lagi. Stok kangkungnya udah habis soalnya, ucap Zahira bermonolog. Jangan. Serga Atar tanpa sadar. Sudah cukup. Dia tak mau makan tumis kangkung lagi. Dia mau menu lain. Apanya yang jangan? Tanya Zahira dengan alis berkerut. Gini, Ai. Atar menegakkan punggungnya. Dilihatnya tumis kangkung dan sang istri secara bergantian. Kalau ganti menu lain lagi, gimana? Tanyanya dengan hati-hati. Loh, kenapa? Katanya, kamu suka tumis kangkung. Ujaran Zahira bertanya balik. Iya, aku suka, jawab Atar. Ya sudah, berarti besok aku beli kangkung aja, ya. Atar menghela nafas dalam-dalam. Lah menatap sang istri dengan pandangan memelas. Aku boleh jujur nggak, Ai? Tanya Atar kepada sang istri. 34.
Walaupun bingung, namun Zahira tetap mengangguk mempersilahkan. "Sebenarnya, aku udah nek makan tumis kangkung terus," ucap Atar dengan senyuman lebar. Berharap, agar sang istri tak tersinggung dengan pengakuannya. "Jadi, kamu udah nggak suka masakan aku ya?" tanya Zahira dengan mata berkaca-kaca. "Bukan begitu maksudnya," geleng Atar. "Aku bukan nggak suka, tapi cuma nek aja, ai." "Berarti kamu nggak suka?" serga Zahira dengan nada sedikit meninggi. Atar jadi mengkerut di tempat duduknya. Sang istri kalau sedang marah ternyata menyeramkan juga. Harus bagaimana caranya menjelaskan agar sang istri dapat mengerti? "Ai, apa semua wanita sesulit ini diberi pengertian? Aku suka, ai. Masakan kamu enak. Enak banget malah. Cuma, kalau menunya itu terus tiap hari, rasanya enek juga." Zahira membuang muka. "Aku kan masak itu karena kamu bilang kamu suka, Bi," ucapnya dengan wajah sedih. "Harusnya, kalau nggak suka, bilang dari awal. Jangan ujung-ujungnya malah begini. Ternyata, kamu cuma bohongin aku aja dengan pura-pura muji masakan aku." Tiba-tiba wanita itu berdiri dan gegas berlari masuk ke dalam kamar. Atar yang masih terperangah melihat tingkah ajaib sang istri masih duduk mematung di meja makan. Apa-apaan ini? Hanya karena masalah kecil, perempuan bisa jadi selebay itu. Masya Allah. Apa perempuan memang seperti ini? Gumam Atar seraya tertawa kecil melihat kelakuan sang istri yang sedang ngambek hanya karena perkara tumis kangkung. Dipijatnya kepala yang mendadak pusing. Ya, sepertinya Atar harus bersiap untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Hari ini hanya tentang drama tumis kangkung. Besok-besok, mungkin akan ada drama lain lagi. 35. Atar tidak pernah tahu bahwa sang istri ternyata semelo itu pribadinya. Selama ini, ia mengenal Zahira sebagai pribadi yang tangguh, kuat dan seharusnya hal kecil seperti ini tak perlu dijadikan masalah besar. Namun, bukankah isi kepala orang berbeda-beda? Pandangan dan prinsip pun, jelas pula berbeda. Atar memakluminya. Mengerti bahwa perempuan sejatinya memang makhluk perasa yang akan begitu bangga kala dipuji pasangannya namun terkadang akan sangat sedih hanya karena sesuatu yang sebenarnya bukanlah perkara besar. Setelah membiarkan sang istri menyendiri selama beberapa menit di dalam kamar sendirian, Atar pun memutuskan untuk menyusul sang istri. Pintu kamar ia buka pelan. Nampak, Zahira yang sedang berbaring di tempat tidur dengan posisi membelakanginya. Menarik nafas dalam-dalam, Atar pun mulai mendekat. Ia duduk di belakang sang istri. Tangannya perlahan terulur menyentuh pundak wanita yang saat ini hanya diam tanpa suara. "Ai, masih marah?" tanya Atar lembut. Zahira bergeming. Wanita itu belum menunjukkan respon apa-apa. "Aku minta maaf, ya," imbu Atar. Ia makin beringsut mendekati sang istri. Turut berbaring di samping wanita itu kemudian memeluk Zahira dari belakang. Satu kecupan ia daratkan di bahu bidadari surganya tersebut. Masih tak ada suara. Atar mulai berpikir bahwa mungkin Zahira sudah tertidur. Ia pun berinisiatif mengangkat kepalanya untuk mengintip wajah sang istri. Namun, alangkah terkejutnya Atar saat mendapati wajah sang istri yang sedang dialiri air mata hingga membasahi bantal yang menjadi penyangga kepalanya. "Ya Allah, sayang." Atar memaksa Zahira berpaling ke arahnya. "Kamu nangis?" tanyanya panik. Maafkan aku," ucap Atar sembari mengecup puncak kepala Zahira kemudian menggenggam erat tangan mungil wanita itu. Tangan kamu kenapa dingin begini?" cecar Atar saat menjumpai sesuatu yang janggal pada kondisi Zahira. "Kamu gemetaran, sayang. Kamu sakit?" tanya Atar dengan panik. Lapun segera bangun lalu ikut membangunkan tubuh Zahira yang saat ini masih menangis.
Dipeluknya tubuh Zahira dengan erat. "Kamu kenapa, Ai? Kenapa kondisi kamu tiba-tiba kayak gini? Kita ke rumah sakit, ya?" bujuk Atar. Zahira menggeleng pelan dalam pelukan Atar. Kepalanya mendongak menatap wajah Atar yang juga sedang menatap dirinya. "Bi, apa kalau masakan aku nggak enak, kamu bakalan marahin dan maki-maki aku?" tanya Zahira dengan bibir bergetar. Mendapati pertanyaan semacam itu dari sang istri, Atar tentu terkejut. Dari sorot mata sang istri, dapat ia lihat bahwa ada luka di dalam sana. Luka yang mungkin terbawa sejak lama tanpa Zahira sadari dan kini baru mencuat kembali setelah ia menikah dengan Atar. "Ya, trauma. Kamu kenapa nanya kayak gitu?" balas Atar menanggapi. "Aku nggak mungkin marah apalagi memaki istriku sendiri hanya karena masakan kamu nggak enak, sayang. Itu mustahil." Tetapi, Atar mengeratkan genggaman tangannya di tangan Zahira. "Ai, kamu nggak punya trauma kan?" tanyanya sembari menatap lekat manik sang istri. "Bi, padahal, ini bukan pernikahan yang pertama buatku. Tapi, tingkah aku agak menyebalkan nggak sih? Bisa-bisanya aku kepikiran ngasih kamu menu yang sama terus tiap hari tanpa adanya ide untuk memasak makanan yang lain." Zahira tertawa, seolah sedang meledek dirinya sendiri. "Udah, aku mau tidur. Kamu juga tidur, G. Sekali lagi, maafin sikapku yang gak dewasa ini ya, Bi." tutupnya sambil tersenyum lalu kembali berbaring membelakangi Atar. "Kamu bohong, Ai. Kamu lagi nggak baik-baik aja," gumam Atar dalam hati sambil terus memperhatikan jemari Zahira yang masih nampak gemetaran. Keesokan harinya, Atar sengaja datang ke rumah sebelah untuk berbicara dengan keluarga istrinya. Ada hal yang harus ia ketahui tentang masa lalu sang istri. Sesuatu yang Atar anggap sebagai salah satu penyebab tingkah aneh sang istri tadi malam. "Atar," sapa Puang Arsyad dengan riang. "Rohit," balas Atar tak kalah riang. Dua lelaki beda usia tersebut saling berpelukan erat dengan derai tawa yang terdengar sampai ke dalam rumah. "Kok datang sendiri? Zahira mana?" tanya Puang Arsyad sembari melirik ke arah gerbang. Siapa tahu, Zahira tertinggal di belakang. "Zira nggak ikut, Puang. Tadi, Atar minta tolong dibeliin sabun cuci muka di minimarket depan," jawab Atar. "Jadi, dia nggak tahu kalau kamu kesini?" tanya Puang Arsyad lagi. Atar menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, ada yang mau Atar tanyakan pada Puang dan keluarga lainnya. Melihat ekspresi Atar yang terlihat sangat serius, Puang Arsyad pun menggandeng sang menantu masuk ke dalam rumah. Ia memanggil Cakra, Chandra dan Aisyah untuk ke ruang tamu. Hanya ketiga orang itu yang mungkin saja memiliki jawaban untuk pertanyaan Atar. "Ada apa, Tar? Kok kelihatan serius gitu?" tanya Cakra dengan gaya santainya. "Saya mau tanya sesuatu ke abang sama yang lainnya." Atar memindai satu persatu kakak sang istri. "Tentang apa?" tanya Cakrawala penasaran. "Tentang kehidupan rumah tangga istri saya dengan suaminya yang dulu," jawab Atar yang sontak membuat wajah-wajah yang ada di sana berubah datar dan dingin. "Apa yang ingin kamu tahu, Tar?" Chandra turut menimpali. Ekspresi kakak pertama istrinya itu sudah tak seramah tadi. Chandra seperti menyimpan amarah yang sangat besar namun entah tertuju untuk siapa. Tentang perlakuan mantan suami Zahira kepada Zahira saat masih menjadi istrinya. "Saya ingin penjelasan yang lebih detail dari yang selama ini saya tahu," ucap Atar yang langsung irespon Chandra dengan mengepalkan tangan erat-erat. Kemudian, mengalirlah cerita dari mulut Aisyah tentang bagaimana perlakuan Danu selama menjadi suami Zahira. Pun, dengan perlakuan kedua mertua Zahira.
Semua Aisyah ceritakan tanpa ada yang ditambah maupun dikurang-kurangi berdasarkan cerita yang dia dengar sendiri dari sumbernya, Zahira. Tangan Attar turut terkepal erat. Dugaannya ternyata tidak meleset. Sepertinya, Zahira memang memiliki 37 trauma pasca kejadian menyakitkan di masa lalu. Hanya saja, mungkin Zahira tak pernah menyadari dan baru muncul sekarang karena kembali merasakan posisi di mana dirinya menjadi seorang istri dan menantu dari seseorang dan sebuah keluarga. Ngomong-ngomong, kenapa kamu nanyain tentang hal ini, Tar? Tanya Aisyah dengan tatapan penuh selidik. Nggak apa-apa, Kak. Saya cuma penasaran aja, jawabnya berbohong. Aisyah mengangguk ragu. Walau sedikit sangsi, namun ia juga tak mau suzon dengan mencurigai niat Attar. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya, Kak. Takutnya, Zahira udah pulang dari minimarket, pamit Attar. Iya, entar sore abang mau main ke sana ya, Tar. Ucap Chandra yang kembali tersenyum ramah. Boleh, Bang. Datang aja. Masuk ke pekarangan rumah, rupanya dugaan Attar memang benar. Zahira sudah pulang karena motornya telah terparkir di halaman dengan rapi. Lelaki itu kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Ia mengucap salam dan mendengar sahutan dari arah dapur. Bi, kamu dari mana? GREP. Belum selesai pertanyaan Zahira, Attar sudah lebih dulu memburu dan memeluknya dengan sangat erat. Zahira dengan tangan yang masih terbungkus busa karena sedang mencuci piring tentu keheranan melihat tingkah sang suami. Kenapa, Bi? Kamu baik-baik aja, kan? Tanya Zahira dalam pelukan imamnya. Aku nggak seperti dia dan nggak akan pernah jadi seperti dia. Maksudnya apa sih, Bi? Alis Zahira mengerut. Rumah tangga kita akan selalu baik-baik aja, Nggak peduli seberapa besar nanti masalahnya, nggak peduli saat rasa jenuh perlahan menghampiri, aku akan selalu pastikan satu hal sama kamu, Insya Allah, janjiku di hadapan Allah dan walimu nggak akan pernah aku ingkari. Haram bagiku mencium wangi surga kalau sampai aku menyakiti kamu bahkan mencaci maki kamu dengan kalimat nggak pantas hanya karena masakan kamu nggak enak atau kamu lupa menyetrika pakaian aku. Jadi, tolong lupakan masa lalu kamu yang menyakitkan itu ya, Aku Attar. Suami yang akan menjadi orang pertama yang mati-matian menjaga harga dirimu di hadapan siapapun. Hati Zahira jelas tersentuh dengan perkataan Attar. Walau masih berusaha menerka penyebab sang suami berbicara panjang lebar seperti ini, namun Zahira tetap saja tak bisa menampik bahwa ia bahagia dengan janji Attar. Kamu bisa janji satu hal kan, sama aku? Tanya Attar dengan suara serak. Apa? Zahira menatap lekat mata sang suami. Buang semua perasaan yang masih kamu simpan di dalam diri kamu tentang masa lalu kamu. Perasaan apapun itu, buang semuanya, Kita mulai rumah tangga yang sehat dengan pelan-pelan. Tinggalkan ingatan tentang rumah tangga kamu yang terdahulu. Kita mulai sesuatu yang indah bersama. Hanya ada kamu dan aku. Dengan kertas putih kosong yang kita ukir bersama tanpa adanya noda dari masa lalu kamu. Bisa? Zahira tertegun. Apa ini ada kaitannya dengan semalam? Apa tingkahnya telah membuat Attar menjadi mencemaskan kondisinya? Jujur, Zahira juga tak mengerti kenapa sekelabat ingatan masa lalu kala pertama kali memasak untuk mantan suaminya tiba-tiba melintas begitu saja saat pikirannya beranggapan bahwa Attar hanya berpura-pura memuji masakannya selama beberapa hari terakhir. Seperti sebuah adegan yang berputar, Zahira. 38. Seolah ditarik ke masa lalu hingga ia pun tak sadar bahwa masa lalu itu sendiri ternyata diam-diam mengendap di alam bawah sadarnya.